Baik, hadirin dimohon nanti untuk menirukan deklarasi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Teguh Sutrisno selaku Ketua Prolugas 313. Siap semuanya? Siap. Silakan Pak Teguh Sutrisno. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kepada saudara-saudara semua, sukarelawan yang hadir kira-kira 2.500 orang ini, kita bersama-sama mendeklarasikan sebagai sukarelawan pendukung dan pemenangan Bapak Lutfi dan Gus Yassin sebagai gubernur dan wakil gubernur kita. Untuk itu saya minta saudara-saudara semua menirukan apa nanti yang saya katakan, yang saya ucapkan mengenai untuk deklarasi pemenangan Bapak Ahmad Lutfi Gus Yassin ini. Siap? 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 Oke. Kami Prolugas Jawa Tengah siap memenangkan Ahmad Lutfi Gus Yassin sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Lutfi Yassin wong peni nglakoni menang. Matur nuwun. Dimohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu Pak Teguh, untuk di tengah berfoto bersama. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Belum, Bapak?
Boleh sekali lagi tepuk tangannya mana? Woo! Terima kasih penari-penari kita yang luar biasa. Baik teman-teman, relawan Prolugas yang kita cintai bersama, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama konsolidasi akbar oleh beliau Bapak Letjen TNI Purnawirawan Bakti Agus Fajari selaku Ketua Tim Pemenangan Lutfi Yassin Jawa Tengah. Untuk itu kepada beliau Bapak Letjen TNI Purnawirawan Bakti Agus Fajari kami silakan. Boleh minta tepuk tangan buat Pak Letjen kita? Pak Letjen Bakti Agus Fajari diwakilkan oleh saya, gitu. Beliau adalah mantan Wakasat, menjadi penasehat tim pemenangan Pak Lutfi Yassin. Ketua tim pemenangan Pak Lutfi Yassin masih tetap Pak AM Putranto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saya adalah wakil ketua tim pemenangan. Nah, itu, yang benar itu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Teguh selaku Ketua Panitia, baca kepean dulu. Pak Aminuddin Latif, anggota DPR RI dari PKB, ya Pak. Selamat Pak ya atas terpilihnya menjadi anggota dewan. Seluruh ketua partai pendukung atau yang mewakili dan pengurus sukarelawan Prolugas yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh personil Prolugas yang hadir di sini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berjuang bersama-sama untuk memenangkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Mas Gibran. Perjuangan kita baru dimulai waktu itu. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih harus berjuang lagi memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Kita harus mulai merapatkan barisan kembali. Karena apa? Yang pertama, kita memilih Prabowo itu karena hati kita dibolak-balik oleh Yang Maha Kuasa untuk memilih Prabowo menjadi presiden. Itu artinya Pak Prabowo itu mendapat restu dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2029. Pak Prabowo menginginkan kepanjangan tangannya di Jawa Tengah adalah Pak Lutfi dan Gus Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ini yang namanya garis lurus sampai ke langit. Sekarang kita mari perbandingkan dua tokoh ini, ya. Bapak Andika juga orang baik, Pak Lutfi Yassin juga orang baik. Pak Andika orang baik menurut partainya di sana, Pak Lutfi Yassin orang baik menurut koalisi partai dan Pak Prabowo, kan gitu. Kita harus memilih dua orang ini, harus kita bandingkan untung mana
kita memilih Andika atau Gus Yassin atau Lutfi Yassin. Pak Andika di atasnya mentok Ibu Mega. Kalau Pak Lutfi di atasnya adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia punya perangkat menteri yang banyak. Kalau kita memilih Pak Andika, di atasnya mentok Ibu Mega. Ibu Mega nggak punya perangkat, nggak bisa mengucurkan anggaran ke provinsi. Dia juga akan minta kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Lutfi, dia didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo punya perangkat-perangkat, sehingga program-program akan turun deras ke Jawa Tengah. Yang untung siapa? Yang untung adalah rakyat Jawa Tengah. Karena apa? Anggaran-anggaran di kementerian itu akan deras turun ke Jawa Tengah. Kalau di sini tersendat, sebagian naik lagi ke atas. Turun ke bawah tersendat, udah tersendat gitu naik lagi ke atas. Itu orang-orang politik udah tahu itu. Ya Pak ya? Nggak usah kita jabarkan, sudah paham itu. Itu. Banyak sekali keuntungan kita masyarakat Jawa Tengah apabila kita memilih Lutfi Yassin menjadi gubernur. Sebagai contoh kasarnya, kalau Pak Andika yang menang, begitu dia minta ngajukan program 10 program umpamanya, mungkin yang didukung sama Pak Prabowo cukup 5 saja. Kan gitu. Tapi kalau Pak Lutfi yang jadi gubernur ngajukan 10 program, langsung ditanya sama Pak Prabowo, cukup 10? Kan gitu. Tak kasih 15 ya, atau tak kasih 20 ya. Gitu kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dari perbandingan itulah kita sebetulnya memilih, hati kita yang memilih. Politik kita saat ini masih kencang menggunakan politik uang. Karena apa? Sistem mengatur seperti itu. Biaya politik kita sangat mahal. Biaya politik kita sangat mahal. Coba tanya kepada anggota-anggota dewan kalau nggak percaya. Mahal ya Pak ya? Mahal. Kita menginginkan sebetulnya politik itu dari hati nurani. Memang kita betul-betul memilih orang yang betul-betul bisa akan memajukan Jawa Tengah ini. Untuk saat ini di Jawa Tengah tidak ada pilihan lain kecuali Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Karena apa? Dia didukung oleh pemerintah. Kalau didukung oleh pemerintah pasti rakyatnya enak, sejahtera. Udahlah merem saja. Seluruh program-program insya Allah. Karena apa Pak Prabowo nunjuk Pak Lutfi Gus Yassin? Yang pertama, kedua-duanya sudah lama berkiprah di Jawa Tengah dan paham kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Tengah. Sangat paham. Pak Lutfi dinas di Jawa Tengah mulai dari Kapolresta sampai Kapolda. Berapa lamanya itu? Pak Yassin juga begitu, kemarin sudah tahu situasi Jawa Tengah karena beliau adalah wakil gubernur. Tapi kalau sebelah, yang satu nggak pernah dinas di Jawa Tengah, yang satu cuma hanya menguasai kota Semarang. Artinya apa? Yang lebih paham masyarakat Jawa Tengah adalah Pak Lutfi dan Gus Yassin. Kita selaku warga Jawa Tengah ingin Jawa Tengah ini cepat sejahtera, cepat maju. Pak Prabowo juga menginginkan itu. Semua program-program yang dicanangkan di dalam paradok Indonesia itu bisa cepat diwujudkan di daerah. Untuk bisa cepat diwujudkan di daerah itu harus sinergis semuanya. Harus satu arah, satu aliran, sama. Sana ngomong A sampai ke bawah A.
Jangan sampai ngomong A, sampai di tengah-tengah, potong jadi A minus, kan gitu. Jadi amin, kan gitu, karena yang minnya ditarik ke atas lagi, kan gitu. Nah, sehingga kemajuan Jawa Tengah akan lebih mudah tercapai. Itu. Kemudian yang berikutnya, sampaikan apa yang perbandingan yang saya sampaikan ini, sampaikan kepada tetangga-tetangga kita di rumah. Itu tidak bisa dibantah. Apapun ceritanya tidak akan bisa dibantah. Pasti yang lebih menguntungkan kita milih Gus Yassin karena didukung oleh pemerintah pusat dan perangkat-perangkatnya. Kementerian ini punya program-program. Program-program itu masing-masing menteri akan nurunkan ke bawah. Kenapa? Karena menteri tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus ada yang mengeksekusi program itu. Yang mengeksekusi siapa? Gubernur dan bupati. Makanya harus selaras semua. Satu alur, satu jalur. Ini. Kemudian bagaimana cara menularkannya? Ya pertama-tama kalau di dalam tentara itu ada namanya pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu laksanakan dengan cara apa? Lambung rujak. Itu kalau disingkat, diselami dulu keadaan masyarakat, kita lihat oh masyarakat kita seperti ini, kebutuhannya begini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita coba hubungi dengan mendekati mereka, cerita-cerita program, apa saja yang itu, apa untung ruginya kita memilih ini, apa ruginya kita memilih ini, kan gitu. Apa untungnya kita milih Gus Yassin, apa ruginya kita milih ini, kan gitu. Kemudian habis itu kita pengaruhi dengan cara apa? Dengan cara apa yang seperti yang saya sampaikan ringkas tadi itu. Kita bandingkan dua orang ini, mana yang menguntungkan kepada masyarakat Jawa Tengah. Silakan Bapak pilih, mau milih yang menguntungkan apa milih yang merugikan, kan gitu aja. Nah, kemudian habis itu baru kita ajak dia, itu namanya lambung rujak, kita ajak. Kalau Bapak sudah tahu bahwa yang menguntungkan ini, ayo kita pilih Lutfi Yassin, kan gitu. Itu teknik pembinaan teritorial di TNI. Nah, mungkin Bapak yang pakai baju topi merah ini paham itu. Karena Bapak ini PPIR. PPIR itu Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Sampai kapanpun di sininya adalah merah putih. Kecuali, nah kan gitu, kecuali yang ono-ono itu. Nah, yang ono-ono. Gitu. Kemudian yang berikut, caranya bagaimana? Nah, kita punya pepatah Jawa untuk menyampaikan getok tular itu sangat mudah. Yang pertama kita ngasih tahu dulu teman sekasur. Kalau teman sekasur itu kan ngomongnya enak. Ya Gus ya, ngomongnya enak sambil ngitik-ngitik, sambil belai-belai. Bu E, Pak E, nanti kita yang milih ini ya karena untungnya ini. Nah, itu teman sekasur. Ngasih tahu teman sekasur. Habis itu kasih tahu lagi teman siapa? Teman sedapur. Teman sedapur itu siapa saja? Suami istri, ada anak-anaknya, mungkin di situ ada mertua, ada orang tua. Nah, itu dikasih tahu semua. Habis itu teman sesumur. Karena zaman dulu kan satu kelompok rumah itu satu sumur, sambil nimba air, sambil cerita, sambil ngajak, kan gitu. Itu namanya teman sesumur. Habis itu berikutnya teman dulur. Saya orang Padang aja tahu gitu. Habis itu tetangga RT RW gitu. Nah, apa saja sarana yang kita bisa gunakan? Sekarang ini waktunya sudah mepet, kita cuma punya dua sarana yang bisa kita gunakan. Yang pertama mulut, yang kedua jempol. Mulut dipakai untuk menyampaikan, kemudian disambungkan dengan HP, kan kalau jauh kan disambungkan dengan HP untuk mengajak. Kalau itu masih belum bisa juga, jempol dipegang untuk mencet-mencet tombol HP untuk mengajak. Gunakan sarana itu. Itu kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa kapan saja kita lakukan. Paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu?
Ikhlas kita untuk mendukung Lutfi Yassin? Siap kita untuk memenangkan Lutfi Yassin? Saya teriakan, Lutfi Yassin menang, menang, menang. Lutfi Yassin menang, menang, menang. Insya Allah. Karena niat kita dari hati yang tulus, kita memenangkan Lutfi Yassin itu bukan untuk kepentingan Lutfi Yassin. Pak Lutfi itu tidak dia yang punya keinginan untuk jadi gubernur. Tapi sejak zaman Pak Joko Widodo jadi presiden, dia diminta untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan oleh Pak Prabowo, masih tetap meminta Pak Lutfi untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Artinya apa? Mungkin Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo itu hatinya digerakkan oleh Tuhan, tunjuk yang ini katanya gitu. Tuhan bilang, tunjuk yang itu untuk jadi gubernurmu. Kita sama-sama harus dukung. Untuk siapa? Untuk kemajuan rakyat Jawa Tengah yang lebih cepat dan lebih maksimal. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Prolugas merupakan relawan yang mandiri. Saya salut, mereka bekerja bahu-membahu, kemudian dari partai pendukung. Nah, ini sebetulnya aset. Ini partai pendukung, bapak-bapak dari partai pendukung, ini Prolugas ini sebetulnya aset. Monggo saling rebut bahu-membahu, kita bekerja sama untuk mendukung memenangkan Pak Lutfi dan Yassin. Percaturan politik kita masih panjang, kebelasan masih ada, aset ini harus dipelihara. Sehingga pada waktunya nanti digunakan, kita tidak terlalu banyak lagi untuk membuat sistem. Tidak harus banyak lagi membuat relawan-relawan, sudah ada orang-orangnya. Tinggal kita klik lagi aja, ceklik, 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 ceklik. Gitu. Saya KTP saya bukan Jawa Tengah, KTP saya KTP Jakarta. Tapi saya datang ke sini karena diminta oleh Pak AMP. Bro, tolong bantu saya. Oh siap, saya langkah tegap, berangkat langsung. Pagi saya dikasih tahu, siang itu juga saya sudah berangkat naik kereta api. Oh, dari Jawa. Saya siap membantu, kan begitu. Karena apa? Karena yang kita perjuangkan adalah kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Yang untung siapa? Saya teriak-teriak gini, yang untung rakyat Jawa Tengah. Rakyat Jawa Tengah bahagia, saya juga senang. Kenapa? Kalau saya jalan-jalan kemari lagi, nanti jalan saya nggak goyang-goyang kan gitu. Apalagi kalau kita ke Purwodadi, ke Grobogan kemarin ya, ke Wonogiri jalannya masih goyang-goyang begini gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat cepat. Program Pak Prabowo itu tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Semua sudah dikaji oleh 28 profesor. 28 profesor, 43 doktor yang mengkaji itu. Programnya Pak Prabowo itu ngambil duitnya dari mana, anggarannya dari mana, sudah dihitung semua. Menurut orang-orang sono katanya nggak mungkin. Tapi semua itu adalah mungkin dan sangat mungkin. Karena apa? Indonesia itu kaya. Masalahnya karena terlalu banyak juga orang yang ngambil kekayaan itu untuk kepentingan pribadi. Itu masalahnya. Mari kita dukung semua program itu secara benar, masyarakat sejahtera. Mudah-mudahan 5 tahun ke belakang rakyat Indonesia itu sudah penghasilan mereka mudah-mudahan sesuai dengan target bisa minimal 3 kali UMR yang sekarang. Itu target. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak mau kita mensejahterakan diri kita sendiri. Ini yang ingin mensejahterakan ini kita loh, rakyat Jawa Tengah loh. Saya cuma bantu berteriak saja, kan gitu. Yang ingin sejahtera itu rakyat Jawa Tengah. Untuk rakyat Jawa Tengah ini bisa sejahtera, yang kita pilih siapa? Lutfi Yassin. Karena apa? Karena dia didukung oleh Prabowo. Prabowo siapa? Presiden yang didukung oleh perangkat menteri-menterinya.
Lalu kenapa kita milih Prabowo? Tuhan merestui Prabowo jadi presiden. Itu garisnya. Fatwa langitnya seperti itu. Kita enggak bisa mau ngerubah kehendak langit itu enggak bisa. Itu. Berapa banyak Pak Prabowo dijegal. Ngambil Gibran jadi pendamping. Wah itu belimbing sayur lah, asam sulfat lah, apa segala macam. Ternyata belimbing sayur itu sudah jadi. Sekarang yang teriak-teriak itu udah mingkem semua mulutnya. Dikasih kesempatan sama Pak Prabowo. Mas Gibran, saya tinggal ke luar negeri ya, kamu pimpin negara ini, biar pada kicap semua orang-orang. Nanti kamu begini. Siap Bapak. Kasih pimpin upacara, gagah dia jalan. Wah. Begitu cara Pak Prabowo ngangkat orang. Satu lagi yang membanggakan saya, kebetulan sebelum saya pensiun, saya adalah anak buahnya Pak Prabowo langsung. Pada saat kita rapat di Hambalang untuk menyusun program rencana pemenangan Pak Prabowo jadi presiden, Prabowo menyampaikan suatu hal yang membuat saya betul-betul menangis. Dia sampaikan di depan kita semua, membawa notaris dan kuasa hukum. Tulis katanya. Dengarkan kalian semua. Saya kalau diamanahkan menjadi Presiden Republik Indonesia, saya akan wakafkan harta dan saya akan wakafkan nyawa dan seluruh harta saya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu ucapan Prabowo yang ditulis oleh notaris sampai sekarang masih tertulis. Selama Indonesia berdiri belum pernah ada presiden yang seperti itu. Prabowo enggak butuh duit. Aku ingin meninggalkan dunia ini setelah aku ngelihat rakyat Indonesia sejahtera. Hanya itu aja cita-cita beliau itu. Hanya itu cita-cita Pak Prabowo itu. Ingin meninggalkan dunia ini setelah melihat rakyat Indonesia sejahtera. Makanya dia akan sumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dia enggak butuh duit. Perusahaannya banyak, penghasilannya miliaran sebulan. Bukan puluhan miliar, ratusan miliar sebulan. Masih dia menjadi Menhan sudah diwujudkan itu. Kemudian ketahanan pangan apa segala macam itu sudah dimulai oleh beliau jauh hari sebelumnya. Sebelum beliau jadi presiden, masih jadi calon presiden di 2019, dia sudah melakukan banyak hal untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kelompok tani yang di bawah binaan Pak Prabowo itu semua rata-rata sejahtera. Kenapa? Karena hasil taninya perusahaan dia yang membeli. Tidak dijual kepada tengkulak, harganya standar. Petani bisa hitung, saya kalau nanam ini untungnya sekian. Beda kalau kita yang beli tengkulak. Nah, program-program itu yang akan dilaksanakan. Termasuk 8 program prioritas di bidang makan siang gratis, pertanian, perikanan, nelayan, buruh, apa segala macam. Itu semua akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Dan itu sudah dihitung efek dominonya. Makan siang gratis saja yang paling gampang. Di satu tempat, di satu dapur, itu akan mengelola 3.000 siswa. Satu dapur itu bertanggung jawab untuk 3.000 paket makanan. Di dalam satu dapur ada pekerja 51 orang pekerja. Mulai dari komandan dapurnya sampai tukang antar makanan. Itu sudah terbuka 51 lapangan pekerjaan. Kalau di kecamatan itu ada 5 dapur, 5 kali 51. Satu kabupaten berapa? Se-Indonesia berapa? Itu baru yang kerja di dapur. Yang di luar dapur,
Mungkin kelompok-kelompok relawan sekarang yang masih muda-muda, bikin kelompok-kelompok koperasi kecil atau CP kecil, menjadi distributor, menjadi supplier untuk kepentingan dapur. Mulai dari telur, ayam, beras, sayur, apa segala macam, jadi supplier. Terbuka lagi lapangan pekerjaan lagi. Petani, belinya dari petani-petani yang ada di sekitar tempat dapur, gak boleh tempat lain. Kecuali barang yang gak ada di dapur itu, di sekitar dapur. Belinya harus di masyarakat sekitar. Jadi masyarakat juga maju. Sampai sebegitu pikirannya beliau itu. Kenapa kita tidak harus mendukung? Sampai tuntas. Kita mendukung itu jangan tanggung-tanggung, sampai tuntas di tingkat bawah. Kapan perlu tidak hanya gubernur, bupati atau wali kota yang sejalan juga kita pilih. Kan seperti itu. Yang tidak sejalan, tenggelamkan, kan gitu. Kapan perlu kita kandangkan sekalian. Keras sekali Pak, oh ya agak keras sedikit. Karena sudah terlalu lama dia menyiksa rakyat Indonesia. Kebetulan Pak Andika itu satu angkatan sama saya. Dia lulusan Akabri 87, saya juga lulusan Akabri 87. Pak AM Putranto juga satu angkatan sama kita, Pak Bakti Agus juga satu angkatan. Oh, jadi sama Pak Prabowo kita diadu tuh, tank lawan tank kan, satu angkatan diadu. Nah, tapi itulah kita berada di jalan yang benar, di sana jalannya agak miring-miring kan gitu aja. Ini ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan keinginan kita ini untuk memenangkan Lutfi Yassin. Lutfi Yassin, jadi menang. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas panggung dulu dong Bapak. Wah. Tepuk tangannya sekali lagi buat beliau. Wakil Ketua Tim Pemenangan Lutfi Yassin Jawa Tengah. Beliau Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Rusdianto. Tepuk tangan sekali lagi. Betul Bapak? Sudah korek? Betul. Bapak, ternyata tadi saya dapat titipan, Mas hadiahnya isi banyak. Coba dibagi-bagi sama Pak Dedi mumpung saya di sini beliau. Boleh. Kalau Pak Dedi bilang Lutfi Yassin, semuanya bilang menang. Yang paling kenceng beliau akan mencari 3 orang. Wah. Biar dibantu Pak Teguh. Pak Teguh boleh bergabung bersama kami. Pak Teguh tunggu dilihat ya. Wah, juri, Pak Teguh juri. Pak Teguh yang Siap. lihat. Oke. Lut. Langsung. Lutfi Yassin menang. Kurang Pak, kurang. Oke. Oh lagi, sekali lagi boleh. Yang mana Pak? Satu dulu. Ah. Satu dulu. Sekarang Oke. berikutnya. Bapak yang itu Pak. Oh ya udah 2 ini boleh. Siap. Di belakang. Ada Satu berapa? lagi. Ya. Oke. Ah. Ya. Udah. Oke. Ya, Sekarang yang kita perempuan. cari karena udah 3 laki-laki, 2 Lutfi Yassin. perempuan. Oh, ini yang kerudungnya pink. Itu Ini. yang iya. ibu-ibu kerudungnya batik sama ini. Nggak cukup. Ini satu. Wah. Kurang. Jangan kurang, nggak boleh. Jadi 3 itu Mas gimana ini? 5. Aduh. Ini lebih. Enggak. Enggak, tunggu. Enggak boleh kurang. Kasihan ini. Nah. Nanti ditambahin sama panitia Saya 1. tambahin aja. Nah. Wah tambahin Bawa duit 500. dari Pak Teguh. Siap, boleh. Wah, jadi, wah ini tambahan juga ini. Nah, yang paling terakhir tadi kan ada yang nggak pakai. Nah, yang bagi terakhir duit saja. Wah pilih duit gitu. Siap. Pak Teguh, monggo dikasih satu-satu juga Pak Dedi. Monggo nanti kita habis itu wawancara mereka. Wah, coba. Ibu Ya. sudah. Ye, terima kasih Pak Dedi Rusdianto. Ye, terima kasih Pak Dedi Rusdianto. Ye, Suka yang panjang kan? terima kasih.
Terima kasih Bapak. Foto dulu sekaligus ya Pak. Karena sudah dapat hadiah, sekarang harus teriak. Ya Lutfi Yassin menang 3 kali ya. Oke. Oh geser ke kiri 5 langkah biar di kamera Foto juga, dapat. tolong difoto juga. Ini teman-teman nih doanya mustajab ini, karena dapat hadiah nih ya. Oh Oke, gitu. ya, Lutfi Yassin ya, 3 kali ya. Lutfi Yassin menang. Lutfi Yassin menang. Lutfi Yassin menang. Matur nuwun. Tepuk tangan dulu, matur nuwun. Pak Dedi, gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena setelah ini saya masih ada acara lagi ke Wonogiri. Saya mohon maaf tidak bisa ikut acara sampai dengan selesai. Mungkin saya berdiri di sini, yang tukang fotonya dari sini. Oh boleh, Gitu. siap. Kita berdiri bersama-sama, foto kita bareng-bareng, itu saja. Baik, siap. Jadi berdirinya di tengah biar semuanya masuk kamera, oke. Yang di belakang boleh berdiri sejenak, kita foto bersama-sama. Untuk fotografer boleh dari depan sini. Beb, di atas. Boleh tangannya di atas semua ya. Mangan tempe rasane koyo mangan tawo sate. Seadane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu Pak. Ra usah mencuci terus aku rokoe. Ra bakal mati. Ayo Pak Joget. Bunga dengan rasane bongkang lagi gandro. Tak berjuangke tekan jalur melengko. Siji, loro, telu. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Apa anane tangan semua di atas ya. Boyo lali istimewa. Hasek. Ayo pada foto kawan. Ya semuanya yo. Mangan tempe rasane koyo mangan tawo sate. Seadane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu tresnaku rokoe. Ra bakal madu. Asik. Bongkar lagi gandro. Tak berjuangke tekan jalur melengko. Siji, loro, telu. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Jangan apa anane tresnaku ra bakal mati. Tangan di atas. Lutfi Yassin istimewa.
Sijine Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Opo arane sakura bakal wes. Kowe aja sumelan, sakura bakal ilang. Ibarat koyo buta boyolali, Lutfi Yassin istimewa. Ibarat koyo buta boyolali, Lutfi Yassin istimewa. Terima kasih semuanya. Oke, untuk teman-teman Prolugas Boyolali dimohon untuk tetap tinggal di area sini. Untuk teman-teman Prolugas Boyolali untuk tetap di sini, jangan meninggalkan tempat dulu. Akan ada koordinasi. Oke, akhirnya saya Niko Chandra undur diri. Terima kasih semuanya sudah hadir pada siang hari ini. Terimalah persembahan lagu dari The Pantes Project. The Pantes. Prolugas boleh kalau pengen goyang, dan Prolugas Boyolali dimohon untuk tetap tinggal. Prolugas Boyolali dimohon untuk tetap tinggal. Kita berungkat-rungkat ria. Yo. Ayo maju Prolugas Boyolali. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, Tengah aja sini, tengah sini. Mbak. gawe aku Go, go, go. Ayo Yang mau joget goyang semua. boleh Bapak? Ayo goyang dulu. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti, tak rasa dilarani. Yo, adok kanan. Pancen, aku ikut salah, terlalu percaya mergo menyang rumah. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Suaranya, waya. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Pondokku melayang, hatiku tenang, tangis-tangisan. Ayo maju sini. Rungkat ente-entean, tresno tulus kumang tingkat dolanan. Tak mencintaimu, gawe aku apa? Semuanya boleh ngumpul yo. Kita ngumpul bareng yo. Kumpul semua depan yuk, kumpul yuk. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti, tak rasa dilarani. Aku ikut salah, selalu percaya mergo nyawamu mau. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Semuanya iya. Rungkat
Baik, pengumuman bagi teman-teman dari Boyolali dimohon untuk deklarasi. Mohon ayo teman-teman Prolugas Boyolali yang dari Sambi monggo merapat ke panggung sebentar. Ayo monggo ke depan panggung sebentar. Ayo. Monggo. Yang dari Boyolali silahkan merapat ke depan panggung sebentar. Monggo teman-teman, Bapak Ibu semuanya ayo. Monggo ayo Bapak Ibu maju yang dari Boyolali. Iya, ada yang dari Sambi, ada yang dari Teras. Monggo semuanya. Monggo nyuwun tulung. Oke, yang dari Boyolali kita deklarasi sebentar. Ayo maju semua, maju. Yuk, biar cepet yuk. Biar cepet ngadepnya ke panggung. Ya, monggo. Ngadepnya ke panggung. Ayo semua. Ayo ngumpul ngadep ke panggung. Oke. Linier dengan Bupati ya. Ikutin. Saudara-saudara, sukarelawan Prolugas Boyolali, siap? Oke, ikuti kata-kata saya. Deklarasi. Kami sukarelawan Prolugas Boyolali siap memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Tajiasin sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Menang. Terima kasih, matur nuwun. Oke, karena ini semua adalah sukarelawan dari Boyolali sekaligus linier ya, untuk Agus Irawan dan Mbak Eka Dwi Fajar. Oke, siap? Ya. Deklarasi. Kami sukarelawan Prolugas Boyolali siap memenangkan Agus Irawan dan Eka Dwi Fajar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali periode 2024-2029. Menang. Matur nuwun. Matur nuwun. Joget dulu. Oke Mbak, joget dulu. Goyang lagi bro. Satu lagu atau dua lagu? Kita goyang gaspol. lagi ya. Gaspol. Sesok kelingan kabeh kenangan sing telu dilakoni, kebayang-bayangan di kegawa mimpi. Lutfi Yasin nomor 2 selalu di hati. Good, kita goyang bareng ya. Pantes Project Boyolali. Kita siap joget bareng bro. Wasik.
sing Joget Bisa